Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 2 tambah 5. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat. Begini bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 442 ayat 1 dan 2. Dahulu aku susah, jiwaku pun sedih, hatiku menderita, dunia menyakiti, hatiku
disucikannya oleh darah kudus, kini aku jemaatnya kudus. Jemaat diundang untuk berdiri. Semua kesedihanku segera berlalu, diputuskannya semua belenggu dosaku. Tuhanku rela mati di kayu salibnya, yang melepaskan aku dari semua dosa. Semua berlalu, semua dosaku telah ditebus, disucikannya oleh darah kudus, kini aku jemaatnya kudus. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 3. Berikan firman-Mu sejak aku, ya Tuhanku, Maha besar. Kan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Kita baca secara bergantian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 184 ayat 1 tambah 3. Jemaat diundang berdiri. Tuhan tak akan membiarkan umat-Nya hilang tersesat, maka Putra-Nya diutusnya untuk menyelamatkannya. Dengarkanlah kedukannya, buka hatimu baginya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 dan 2. Tiada batas
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi landasan khotbah di Minggu Judika hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat pertama hingga ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini berbicara tentang pemulihan oleh Allah atas umatnya. Diceritakan bahwa Nabi Yehezkiel dibimbing oleh Roh Allah melihat lembah yang penuh tulang kering, yang banyak, yang berserakan. Itu adalah simbol dari kondisi Israel ketika mereka ditawan ke Babel. Di sana mereka hidup sengsara. Tulang-tulang yang kering ini menyimbolkan pertama, simbol dari kekalahan yang luar biasa. Mereka telah dikalahkan oleh bangsa Babel dan banyak pasukan yang mati tanpa dikubur. Itulah yang menjadi tulang-tulang yang kering itu. Ya, namanya kalah, bukan? Itu sangat menyakitkan.
kalah tender, kalah kuliah. Itu bisa membuat kita tidak tidur beberapa malam, bukan? Saudara-saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, tulang yang amat kering itu menyimbolkan ketiadaan harapan. Apa yang diharapkan lagi dari sebuah tulang kering? Maaf, anjing pun tidak akan mau menjilatnya. Seperti itulah Israel. Semua kehebatan mereka yang dahulu sebagai bangsa yang paling disegani di seluruh dunia, terutama pada zaman Daud dan pada zaman Salomo, semuanya sudah hilang. Tidak ada lagi bekasnya. Dan agar lebih jelas nanti kita baca itu di kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Dan di zaman itu ada pemahaman bahwa bila sebuah bangsa dikalahkan, itu berarti Allah mereka juga ikut dikalahkan. Dan Israel sudah merasa seperti itu. Allah yang dahulu sangat berjaya, yang dengan tanda-tanda mujizat melepaskan mereka dari perbudakan Firaun dari Mesir. Sekarang mereka pahami Allah mereka itu sudah kalah. Bila Allah yang seperti itu sudah kalah, apakah masih ada harapan lain? Karena itulah mereka benar-benar hopeless, tanpa harapan, tanpa masa depan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Israel bisa jatuh ke kondisi yang sangat mengerikan itu? Dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 5, kita mendengarkan, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Dosa-dosa mereka yang tidak tanggung-tanggung, yang selalu menyakiti hati Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah dewa-dewa lain. Mereka ini sudah seperti malin kundang yang tidak tahu mengucap terima kasih. Tuhan sudah menjadikan mereka menjadi bangsa yang sangat hebat, tetapi justru kehebatannya itu mereka gunakan untuk melawan Allah. Itulah yang mendatangkan murka Allah, sehingga Allah membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Dan sampai hari ini masih banyak manusia seperti itu, bukan? Ketika Tuhan memberi dia berkat, ketika Tuhan memberi dia harta, memberi jabatan, memberi kekayaan, memberi dia kecantikan, memberi dia talenta, justru sering mereka gunakan itu untuk menyakiti hati Tuhan. Hati-hati saudaraku, jangan sampai murka Tuhan datang. Akibatnya sangat-sangat fatal. Tetapi saudaraku, di kondisi tanpa harapan itulah Tuhan memanggil Yehezkiel. Untuk apa? Yaitu untuk memberitakan sebuah berita sukacita bagi Israel yang sedang berputus asa itu. Dan Yehezkiel mau diutus. Karena itulah Tuhan mau memberikan Yehezkiel kuasa rohnya dan memberi dia sebuah penglihatan. Dia mau disuruh Tuhan untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Dan puncaknya di ayat 14 Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan setelah itu saudaraku, terjadilah hal-hal yang luar biasa. Terjadilah pemulihan. Lihat, ternyata tulang-tulang kering itu tidak tetap, tidak permanen. Tetapi Tuhan akan mengubahkannya. Ketika tulang-tulang itu menerima firman Tuhan, maka nafas kehidupan memasukinya. Dan lihatlah, tulang-tulang itu kembali dibungkus oleh daging dan hidup kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini benar-benar menjadi berita yang menggembirakan bagi semua umat Tuhan. Dengan firman ini kita diberikan jaminan. Ketika kita mengalami kondisi yang pahit, kondisi yang menyakitkan seperti tulang-tulang kering tadi, ingatlah, Tuhan pasti akan datang memulihkan kita. Karena Tuhan tidak mau kita anak-anaknya ini terpuruk. Tuhan tidak mau kita ini terhina atau terbuang seperti tulang-tulang kering.
Tetapi Tuhan ingin kita menjadi umat yang hidup, umat yang memiliki semangat hidup, umat yang bertenaga, umat yang berkreasi. Namun harus kita akui, terutama bagi kita yang hidup di kota besar, bagi kita yang hidup di zaman modern ini, memang makin hari makin banyak orang yang hidupnya seperti tulang kering ini. Hidupnya menjadi tulang kering mungkin karena di kantor dia menghadapi banyak persoalan. Mungkin dengan si bosnya yang bicara dan berbuat seenaknya. Dia menjadi tulang kering karena mungkin anak buahnya yang tidak becus kerjaannya. Sementara itu kita sudah berangkat pukul 5 pagi dari rumah, baru pulang ke rumah jam 10. Di rumah juga dimarahi lagi. Atau hidup kita menjadi seperti tulang kering karena mungkin bisnis kita yang tidak menguntungkan. Kita kalah tender padahal sudah sempat banyak uang keluar. Hidup kita menjadi seperti tulang kering karena saingan usaha makin banyak. Yang dahulu cuma kita yang berusaha di sana, sekarang sudah banyak seperti jamur yang tumbuh. Begitu hebat. Itu membuat pendapatan kita kurang. Atau mungkin kita menjadi seperti tulang kering. Banyak keluarga menjadi seperti tulang kering. Mungkin karena suaminya kasar, suaminya pemabuk, penjudi, suaminya tidak menghargai orang lain. Atau sebaliknya, karena istrinya tidak mau mengerti, istrinya suka belanja. Atau karena anak-anaknya sudah terjerumus ke dalam roh zaman, kepada narkoba, kepada pergaulan bebas. Atau anak-anaknya suka memaksa, tidak sopan. Seperti anak-anak SMP sekarang yang sudah pacarannya sudah seperti suami istri. Dengan pakaiannya yang tidak karuan-karuan itu. Mungkin ada yang hidupnya seperti tulang kering. Karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Hidup kita akan menjadi seperti tulang kering, saudaraku. Karena kita kehilangan semangat. Relasi kita retak. Harapan kita semakin melorot, iman kita semakin lemah, atau mungkin karena ekonomi kita seret, atau karena pelayanan kita sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Karena itulah saudaraku, untuk memulihkan tenaga banyak, untuk memulihkan tenaga yang loyo itu, yang seperti tulang kering itu, banyak orang minum minuman energi, minuman suplemen. Dan tidak jarang orang menggunakan narkotika yang mereka pikir dapat memicu staminanya yang melorot. Mungkin benar, tetapi hanya sebentar. Bahkan akibatnya tubuh mereka akan semakin hancur. Atau ada orang lain yang pergi ke dugem atau menghabiskan waktunya dengan minum minuman keras. Saudara-saudaraku, jangan pergi ke sana. Tetapi lihatlah apa perkataan Yesus. Yesus tetap berkata kepada kita, semua orang yang hidupnya seperti tulang-tulang kering. Tuhan Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ingat, Tuhan kita mampu dan mau memulihkan dan menghidupkan kita dari hidup yang bagaikan tulang kering. Supaya kita benar-benar menjadi manusia yang hidup dan bermanfaat. Itulah berita sukacita bagi kita hari ini. Bila hidupmu sudah terasa seperti tulang-tulang kering, jangan berputus asa. Jangan cari hal yang lain. Tetapi ingat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau dan sanggup memulihkanmu. Lalu berikutnya mungkin ini yang kita perlukan. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita yang sudah seperti tulang kering itu bisa dipulihkan kembali. Firman Tuhan hari ini memberi kita beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, seperti dikatakan di ayat 4 sampai ayat 8.
Nabi disuruh bernubuat, memberitakan firman Tuhan kepada tulang-tulang itu. Lalu tulang-tulang itu hidup kembali. Apa artinya? Artinya pemulihan itu dimulai dari firman Tuhan. Pemulihan itu dimulai dari firman Tuhan. Karena itu bila hidupmu terasa sudah kering, semakin rajinlah, semakin tekunlah membaca dan menggumuli firman Tuhan dan rasakanlah firman itu akan bekerja. Memang mungkin tidak instan, tidak cepat, tetapi mungkin dengan proses yang agak panjang. Tetapi rasakanlah, firman itu akan menyalakan kembali imanmu yang mulai padam. Firman itu akan memberimu kembali harapan sehingga kamu tidak berputus asa. Firman itu dengan pelan tapi pasti akan menyusun kembali bagian-bagian yang rusak dalam hidupmu, akan menatanya kembali sehingga kembali seperti sedia kala. Kesakitan dan luka-luka batin akan disembuhkan. Keretakan-keretakan akan direkatkannya kembali. Sehingga semangatmu, sukacitamu, pikiran yang positif akan kembali menguasai dirimu. Mengapa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman yang tertulis di Ibrani 4 ayat 12. Firman itu berguna untuk mengajar. Firman itu berguna untuk memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman itu bisa menjadi tongkat, menjadi terang, menjadi tongkat bagi hidup kita. Dan sudah banyak orang yang sudah mengalaminya. Mereka dipulihkan kembali dengan rajin membaca, dengan rajin menggumuli, dengan rajin menghayati, dengan rajin melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemulihan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu kita lihat di ayat 9 sampai ayat 10. Dikatakan, walau tulang-tulang itu sudah bersatu kembali, tetapi mereka belum hidup. Mengapa? Karena belum diisi oleh Roh Kudus. Tetapi sesudah Roh Kudus memasukinya, maka tulang-tulang itu benar-benar hidup, berdiri di atas kakinya, menjadi suatu tentara yang sangat besar. Dikatakan di ayat 10. Karena itu saudaraku, agar hidup kita dipulihkan dari keadaan seperti tulang kering, mari beri dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membuat kita memiliki hidup yang sebenarnya. Roh Kudus itu yang membangkitkan iman percaya kita. Roh Kudus itu yang akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Bila roh itu sudah menguasai kita, maka roh itu akan memperbaiki semuanya. Akan mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan, akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita, akan mengubah keputusasaan kita menjadi semangat yang berapi-api. Karena Roh Kudus itu adalah dunamis, adalah kuasa yang tidak terhingga, yang akan menggerakkan seluruh elemen-elemen dan seluruh potensi-potensi hidup kita. Dan itu membuat kita benar-benar hidup kembali. Saudaraku, hidup tanpa Roh Kudus itu bagaikan mobil yang baru, yang lengkap mesinnya, tetapi tanpa bahan bakar. Tetapi bila diisi dengan Roh Kudus, kita akan digerakkan, kita akan dibakar menjadi manusia yang bersemangat. Saudara-saudaraku, itulah berita sukacita bagi kita.
Namun firman ini juga memberi kita tanggung jawab. Kita diberi tanggung jawab agar kita menjadi alat di tangan Tuhan seperti Nabi Yehezkiel ini. Karena itu, karena di sekitar kita masih banyak orang yang hidupnya sudah seperti tulang-tulang kering itu. Karena itu saudaraku, kita ditugaskan sekarang, jadilah menjadi Yehezkiel baru di zaman modern ini. Mau menjadi utusan Allah memberitakan firman Tuhan kepada mereka itu. Gunakanlah bahasa-bahasa yang positif untuk membangunkan kembali semangat mereka. Untuk rajin berbicara dengan Allah. Supaya mereka rajin membaca Alkitab. Supaya mereka mau memberi dirinya diisi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga hidup mereka dipulihkan kembali. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami bila hidup kami sering seperti tulang-tulang kering berserakan akibat persoalan hidup ini. Tolong berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami rajin membaca firman-Mu yang mampu menghidupkan kembali iman kami, yang mampu menyemangati kami untuk semakin melakukan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami agar kami juga bisa menjadi alat di tangan-Mu untuk menguatkan teman-teman kami yang mengalami kekeringan hidup. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami percaya berkat dan penyertaan-Mu lah yang akan menuntun kami dalam semua aktivitas kami seminggu ke depan ini. Sehingga kami akan tetap sehat, akan sembuh dari segala sakit penyakit. Kebutuhan kami akan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan akan memberi kami keberhasilan di semua pekerjaan, di bisnis, dan di pelayanan kami. Kami juga percaya Engkau akan memberkati semua hamba-hamba-Mu, terutama para pekabar Injil-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Kami memohon Tuhan, bekerjalah melalui Roh Kudus-Mu di hati pemimpin-pemimpin bangsa di dunia yang sedang bergejolak, di mana banyak perang terjadi antar negara yang membuat banyak korban jiwa. Banyak orang menjadi ketakutan. Mari Tuhan, tolonglah. Biarlah Roh Kudus-Mu melembutkan hati semua pemimpin-pemimpin bangsa, agar mereka menghentikan semua bentuk kekerasan, semua bentuk peperangan, semua bentuk ketidakdamaian, tetapi agar mereka menjadi pembawa damai. Ya Tuhan, bagi-Mu-lah hormat puji-pujian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 752 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.